Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roshida dengan NIM 1219210113 dari kelas Akuntansi Syariah 21C. Pada kesempatan kali ini, yakni di video ke-6, saya akan kembali meneruskan proses pembuatan aplikasi akuntansi melalui aplikasi Microsoft Access, di mana di video ke-6 ini kita akan membuat sebuah laporan keuangan yakni neraca. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung saja membuat laporan neraca, di mana yang dibutuhkan itu adalah akun aktiva lancar, akun aktiva tetap, serta hutang dan modal. Untuk itu, kita lebih dulu membuat query dari 4 akun tersebut. Yang pertama, kita membuat query dari aktiva lancar. Kita buka create, kemudian sebentar, kita langsung ke query beban saja. Kita mengcopy dari query beban. Di sini kita save as dan ubah menjadi query aktiva lancar. Nah, di sini kita merubah LR debit menjadi neraca debit dan juga mengubah LR kredit menjadi neraca kredit. Serta tidak lupa mengubah kriteria di sini menjadi aktiva lancar. Aktiva lancar. Kemudian setelah itu, kita di samping neraca kredit, kita menambahkan lagi dengan nama saldo aktiva lancar yang berisi penjumlahan antara pengurangan antara neraca debit dikurangi neraca kredit. Dan kita show-nya, kita checklist, kemudian formatnya kita ganti ke currency. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, di sini belum menunjukkan saldo kredit ya, karena di sini belum di checklist. Untuk itu, kita checklist terlebih dahulu dan kita ganti format ini menjadi currency. Kita coba run. Nah, di sini sudah menunjukkan adanya saldo aktiva lancar. Kita save. Kemudian kita beralih lagi ke design view dan di sini kita meng-save as lagi dan menggantinya menjadi query aktiva tetap. Karena di sini aktiva tetap, maka kriterianya kita ganti menjadi aktiva tetap juga. Nah, setelah itu kita ganti ini menjadi tetap juga. Lancar di sini menjadi tetap. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menunjukkan ya adanya neraca debit, neraca kredit, kemudian saldo dari aktiva tetap. Setelah itu kita simpan dan kita beralih ke design view. Selanjutnya kita membuat query dari hutang. Caranya sama seperti tadi, kita save as saja dan ganti menjadi query hutang. Oke.
Maka di sini kita mengubah kriterianya menjadi hutang. Kemudian kita hapus saja ini ya, hapus saja, dan kita juga neraca debit ini kita hapus karena kita yang dibutuhkan adalah neraca kredit saja. Dan kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini query hutang sudah menunjukkan akun-akun yang merupakan tipe hutang. Kemudian yang terakhir kita set dulu. Yang terakhir kita membuat query dari modal, yang mana yang pertama sama seperti yang tadi, kita save as dulu dan menggantinya menjadi query modal. Nah, di sini yang diganti, kita cukup mengganti ini saja, kriterianya menjadi modal, karena modal itu sama-sama saldo normalnya adalah di di kredit. Kemudian kita simpan dan kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini modal sudah menunjukkan akun-akun yang termasuk kepada akun modal. Maka di sini kita sudah membuat query aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian query hutang dan query modal. Dan yang selanjutnya kita langsung saja membuat laporan neraca. Kita tutup terlebih dahulu. Kita pergi untuk membuat laporan, kita pergi ke tab create, kemudian klik report design. Nah, pertama-tama kita tarik saja query aktiva lancar ini ke sebelah sini, ke sebelah detail. Dan di sini kita ganti saja ininya menjadi sub report, misalkan sub report aktiva lancar. Finish. Kemudian kita save saja, save terlebih dahulu dengan nama neraca, karena ini adalah laporan neraca. Bentar. Kalau kita hapus dulu, apakah ada? Oh. Kita save ini dengan nama neraca. Dan setelah itu kita buka terlebih dahulu sub report aktiva lancar, dibuka di mode design view. Nah, di sini kita terlebih dahulu saja ya untuk untuk merapikan data-data ini, tabel-tabelnya. Setelah kita sorot, kita klik arrange, kemudian kita pilih tabular, dan kontrol padding-nya kita kasih nol. Kontrol padding-nya kita kasih nol. Kemudian setelah itu kita bisa menghapus saja kolom-kolom neraca debit dan kredit. Dan kita perlebar kolom saldo ini. Kita juga bisa memperkecil ini karena nomor akun hanya terisi sedikit ya. Nah, setelah itu kita add a group terlebih dahulu. Add a group dan date type. Kemudian ini kita pindahkan ke sini.
Type ini kita pindahkan ke type di sini, kita hapus saja. Kemudian report header-nya juga kita bisa menghapusnya. Kemudian kita klik more untuk menambah sum total ini, dan with no total di sini kita di kolom neraca debit, di kolom saldo aktiva lancar kita klik dan show grand total. Maka ini tampilannya seperti ini. Kita perlebar terlebih dahulu. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini aktiva lancar sudah menunjukkan jumlah-jumlah yang seharusnya, yakni yang juga diakhiri dengan jumlah dari keseluruhan aktiva lancar. Kemudian kita kembali ke design view dan kita membuat subreport yang selanjutnya, yakni dengan men-save as saja dengan nama subreport aktiva tetap. Nah, di sini kita menggantinya menjadi saldo aktiva tetap. Dan di control sort-nya, sebentar, di record sort-nya kita ganti menjadi, untuk yang ini kita mengganti control sort-nya menjadi aktiva harusnya aktiva tetap ya. Misalkan yang ini, nah selanjutnya kita membuat subreport aktiva tetap. Di sini kita hapus terlebih dahulu sampai di sini. Kemudian record sort-nya kita pilih query aktiva tetap. Kemudian kita klik more lagi di sini. With totals-nya di sini untuk saldo aktiva tetap dan show grand total. Kita simpan di sebelah sini. Kemudian ini kita ganti terlebih dahulu dengan saldo aktiva tetap.
Formatnya sudah currency dan kita lihat terlebih dahulu di report view. Nah, di sini tampilannya sudah menunjukkan saldo dari aktif pada tab ya. Kita atur terlebih dahulu agar ini kemudian kita langsung beralih saja. Kita di sini seperti tadi save as dan menggantinya menjadi sub report utang. Dimana di sini kita ganti ini captionnya menjadi sebentar. Kita hapus terlebih dahulu juga. Dan di sini control sort-nya report sort-nya kita ke query hutang. Dan kita ganti menjadi query hutang. Kemudian setelah itu kita add more. Di total ons-nya kita neraca kredit dan sell brand. Menjadi neraca kredit. Kita save terlebih dahulu dan kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah menunjukkan ya saldo yang berisi hutang. Kemudian selanjutnya kita membuat sub report dari modal. Kita save as lagi dengan nama sub report modal. Nah, di sini kita memakai neraca kredit. Dan kita ganti. Bentar. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah menunjukkan query dari jumlah query hutang. Setelah itu, karena ini sudah selesai, maka kita langsung saja membuat query, membuat laporan dari neraca. Di mana kita buka terlebih dahulu kolom neraca dengan membuka di design view. Dan setelah itu
kita tarik saja query-query subquery tadi, subreport tadi. Kita sudah menarik subreport yang lancar, aktifan lancar. Kemudian kita yang tetap, kita tarik juga yang hutang, dan terakhir kita tarik yang modal. Kemudian kita sorot terlebih dahulu. Kemudian kita ke arrange dan pilih start. Lalu setelah itu kontrol padding-nya kita kasih 0. Dan di sini kita bisa menghapus saja kolom-kolom ini ya. Karena ini tidak terpakai. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menunjukkan jumlah-jumlahnya ya. Sudah tertera jumlah hutang, modal. Selanjutnya kita harus menjumlah terlebih dahulu dari total aktiva lancar dan aktiva tetap, kemudian sama dengan total hutang dan total modal. Sebelum itu saya akan mengedit query terlebih dahulu, subreport terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan hasil penjumlahan dari kedua aktiva ini, di mana kita tinggal menambahkan saja insert below di bawah, dan kita split menjadi 2. Kita perlebar terlebih dahulu. Terus kita tambah text box. Kita simpan di mana saja. Kemudian kita alihkan ke sini. Dan di sini kita property sheet ini kita ganti menjadi captionnya menjadi total aktiva. Kemudian untuk unbound ini kita ke control search dan kita menambahkan sub report aktiva lancar ditambah sub report aktiva data.
Kemudian setelah itu kita juga menambahkan penjumlahan dari total modal dan total hutang. Kita tambahkan 2. Di sini kita split menjadi 2 dan seperti tadi kita menambahkan text box. Kemudian untuk caption ini kita ganti menjadi total hutang plus beban. Dan untuk unbound ini adalah penjumlahan, kita pergi dulu, adalah penjumlahan dari total hutang ditambah total modal. Kita save terlebih dahulu dan kita lihat ini belum menunjukkan saldo yang seharusnya. Di sini belum terdapat keseimbangan ya, balance antara aktiva dan modal. Kemudian kita edit lagi tadi. Sudah menunjukkan kita di sini kita beri format currency ya. Dan untuk membalancekan antara aktiva dan pasiva, maka kita harus menambahkan query dari laba rugi terlebih dahulu. Karena di sini kita belum menambahkan laba rugi berjalan.
Di sini control sortnya kita tambah dengan menambahkan query laba rugi bersih. Dan kita lihat apakah sudah balance antara keduanya. Nah, di sini sudah balance ya antara aktiva dan pasiva. Kemudian kita edit-edit saja terlebih dahulu. Ini sudah menunjukkan saldo yang seharusnya. Tinggal kita menambahkan judul di atas ini, yakni dengan menambahkan label. Kan di sini ada laporan neraca, kita ketik. Kita edit terlebih dahulu. Klinik Dokter Farhan. Per tanggal apa ya ini? 31 Desember.
1 Desember 2020. Kita edit. Di sini sudah ada ya, neraca klinik Dr. Farhan per 31 Desember 2020, dan sudah ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian total aktiva tetap, dan hutang, dan total dari hutang plus modal. Maaf, di sini salah ya. Harusnya adalah total hutang plus modal. Total hutang plus modal. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengedit-edit lagi sendiri sesuai keinginan masing-masing, dan mungkin cukup sekian laporan neraca dari yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.